Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal menarik yang ada di One Piece chapter 1174. Dimana seperti yang kukatakan di live kemarin, pertama, apakah yang di mural ini akan menjadi hal yang terjadi di masa depan? Maksudku, kita sudah melihat Loki, kita melihat naga Loki yang kayak lihat sendiri itu gede banget, Ci. Bahkan aku sampai bilang ini naga atau pulau. Lihat saja para giant ketika ada di pundaknya naganya Loki itu kayak noda hitam di baju hitam yang terkena bercak putih. Maksudku, mereka di sini cuma digambarkan seperti gumpalan tinta kecil dan jelas ini menunjukkan betapa besarnya bentuk naga Loki. Selain daripada itu ya, saat ini pula Luffy itu berada dalam wujud gigannya. Ini bisa dibuktikan dengan Raknir yang terlihat kecil di sini dibandingkan dengan Luffy. Karena harusnya Raknir ini ya cukup besar ukurannya. Jadi Luffy di sini sedang berada dalam bentuk gigantonya. Dan benar, besarnya Luffy di sini bahkan tidak lebih dari ukuran tanduk naga Loki itu sendiri. Dan jelas sekali lagi ini menunjukkan seberapa besar naga Loki ini. Bahkan Luffy sendiri bilang betapa besarnya bentuk Loki ini. Lalu ya, sebagai acuan, naga Kaido jika dibandingkan dengan gigantonya Luffy itu kayak gini. Sehingga karena hal itu ukuran Loki benar-benar sangat besar. Dan hal ini jelas menimbulkan asumsi yang mengarah kepada mural bahwa sosok naga ini adalah sosok yang sama dengan naga Loki yang muncul di pohon Yggdrasil. Dan kemudian kalian bisa melihat lawannya siapa? Yap, sosok ular ini. Dimana seperti yang ku bilang di live saat itu, ukuran naga Loki ini itu besar. Jika diasumsikan besarnya itu mungkin ya sepulau, atau kasarnya seperti yang kalian bilang itu mungkin sezunisa. Yang kita tahu itu ukuran yang bisa ditempati oleh manusia seperti pulau. Artinya musuh daripada naga di mural ini ukurannya tak jauh beda dengan Zunisa maupun naganya Loki. Bahkan jika kita menyeret yang di Wano itu Onigashima mungkin 11-12. Dan sampai sejauh ini sebenarnya hanya ada sedikit makhluk besar di One Piece. Pertama, kura-kura yang ini. Tapi ya kalau kita lihat itu ukurannya masih kecil sih. Oh ya Min, yang bayangan bersayap itu. Oh yang itu enggak ya, itu cuman pantulan bayangan dari suku kuno yang ada di langit. Dan itu cuman bayangan pantulan saja. Tapi kalau kita berbicara soal Freudian Triangle, sosok yang satu ini pada dasarnya adalah sosok yang masih misterius. Sehingga hal ini bisa kita jadikan acuan asumsi. Bagaimana? Oh bagaimana kalau bentuk dari ujung-ujung yang lancip ini tapi tumpul? Kayak apa ya? Kayak nggak asing. Bagaimana kalau itu adalah bagian dari rambut dari ular di mural ini? Jadi Min, ya, Florian Triangle adalah sarang dari musuhnya Loki suatu hari nanti. Dan satu hal, pertanyaan, jika emang ada villain dengan kekuatan ular alias yang ada di Florian Triangle, apakah ini user buah iblis ataukah makhluk yang emang seperti Zunisa atau Emmet ini? Dia berdiri sendiri sebagai makhluk yang sangat besar. Ya itu akan jadi pertanyaan sih untuk next video ya. Lalu hal menarik lainnya di chapter kali ini adalah soal mata Loki. Dimana ya sampai di chapter ini pertanyaan atau pernyataan di video atau live sebelumnya ada kemungkinan mata Loki ini yang menyebabkan badai salju. Karena saat Loki baru lahir terjadi badai salju. Kemudian saat Loki menangisi Ida terjadi pula salju yang turun. Dan pula saat Loki menghabisi Harald dan terjadi kekacauan di Elbaf sempat juga turun salju di saat itu. Jadi ya sampai sejauh ini apa yang kita lihat di chapter 1174 terjadi badai salju dan petir sejauh ini bisa dikategorikan kalau badai salju itu disebabkan oleh mata Loki, petirnya disebabkan oleh buah iblis Loki. Dan soal ini akan kita bahas ya detailnya di next video. Tapi di sini hal yang ingin kukatakan adalah setidaknya mungkin aku jadi tahu atau mungkin menerka pasti bahwa bagaimana Ors punah. Karena Chopper pernah bilang waktu di Thrillback saat itu ya melihat Ors yang ada di sana, Chopper sempat mengatakan kalau Ors ini tidak mati karena luka fisik, tapi karena kedinginan. Wow.
Lalu ya, hal yang patut dipertanyakan lainnya di chapter kali ini adalah soal Shanks. Iya, bagaimana Shanks membawa Loki? Maksudku, bagaimana Shanks bisa mengalahkan Loki kalau Loki aja seperti ini? Soalnya, Gaban pernah bilang kepada Luffy dan Zoro yang saat itu mencoba untuk membebaskan Loki. Gaban sempat bilang kalau hanya Shanks lah yang bisa mengurung Loki atau mengalahkan Loki dalam tanda kutip. Dan hal itu jadi pertanyaan, bagaimana caranya Shanks melakukan itu? Apakah Shanks sekuat itu? Ataukah emang seperti apa yang dikatakan oleh Loki kalau Shanks itu pengecut? Dimana pengecut adalah satu kata yang membuat ini masuk akal bagaimana Shanks bisa mengalahkan Loki. Dan ya, itu sebenarnya sempat terjadi kepada Kid ya. Menurutku, Shanks ini masih bisa mengalahkan Loki dalam wujud normalnya. Jadi sebelum Loki berubah jadi bentuk hal monsternya itu, Shanks sudah bisa, atau Shanks terlebih dahulu menaklukkan Loki dengan hakinya. Ya, sama seperti Kid. Sebelum Kid menembakkan serangan pamungkasnya, Shanks terlebih dahulu melumpuhkannya karena melihat masa depan dengan hakinya. Dan jelas itu adalah tindakan pengecut bagi orang yang ingin adu power. Tapi ada satu kemungkinan pengecut lainnya, yaitu seperti yang kita bahas di live. Pengecutnya Shanks adalah memakai nama bapaknya Loki, yaitu Harald. Shanks mungkin mengatakan sesuatu kepada Loki yang ingin menghancurkan World Government, bahwa tindakan Loki saat itu akan mencela nama Harald. Sehingga Loki yang gak mau nama Harald tercela, Loki menuruti apa yang dikatakan oleh Shanks. Dan ya, itu dia yang membuat Loki bisa tertangkap dan tertahan di Underworld. Kemudian hal terakhir di video kali ini, hal menariknya adalah soal buah iblis Loki ini, apakah itu salah satu senjata kuno Uranus? Maksudku, semua perdebatan ini menjadi menarik kalau kita tambahkan opsi baru dari Uranus ini. Ya, aku tahu seperti yang kalian lihat di Lulusia Kingdom, seharusnya apa yang menghancurkan Lulusia Kingdom adalah senjata kuno, bukan? Dan itu salah satunya jelas adalah Uranus. Cuman di sini kalau kita berkaca dari mural ini, kita juga bisa melihat suatu kapal terbang yang entah itu punya siapa di masa lalu. Ingat ya, ini mural dunia 1 dan dunia kedua itu terjadi di masa lalu. Sementara yang ke dunia ketiga ini adalah ramalan masa depan yang dibuat di 800 tahun yang lalu. Karena gambar ini, kata replay, dibuat pada masa itu. Jadi kapal ini itu pada masa itu punya siapa dan apa. Tapi kita tahu ya, untuk saat ini atau di timeline masa depan ini, kita tahu kalau hal yang mirip saat ini dengan hal itu adalah kapalnya Enel, produk dari suku kuno. Tapi ya, kita nggak tahu apakah itu adalah senjata kuno atau semacamnya. Namun jangan lupa kalau Elbaf juga bisa membuat kapal terbang, sehingga teknologi Elbaf patut dicurigai. Dan di sini aku hanya akan bertanya-tanya dari mana asal petir yang dihasilkan Loki ini. Apalagi bentuk petirnya sama dengan mural yang digambarkan di sini, menyambar tepat ke permukaan dari langit. Dan aku hanya berpikir akan menarik jika buah iblis Loki adalah Uranus. Soalnya Poseidon mampu membuat yang dibawa berada dalam kendalinya, yaitu para Sea King. Jadi Uranus yang harusnya menggambarkan hal yang ada di langit atau di atas, harusnya bisa mengendalikan hal yang ada di atas. Dan yap, itu adalah petir yang menyambar. Harusnya itu menarik kalau Loki atau buah iblis Loki ini yang menghasilkan petir adalah Uranus. Tapi ya, bagaimana menurut kalian soal itu? Sesi komentar. Wait, tumben Oda gak ngasih nama buah iblis Loki? Atau jangan-jangan Loki beneran Uranus? Kalau menurutku, ya aku berharap Uranus. Cuman ini mungkin kasusnya sama seperti Kaido lah. Waktu Kaido pertama kali muncul dengan naganya, itu kan sama sekali nggak di-spill nama buah iblisnya. Bahkan semua orang sampai beribut-ribut, sampai akhirnya kita tahu kalau ternyata tipe buah iblisnya dari ikan atau Uwo Nomi. Lanjut, kau gede banget. Gimana nanti last war-nya? Manusia kerasa kecil banget dong. Nah itu dia tadi yang kita bahas di awal ya. Pasti musuhnya Loki juga badannya besar dan ular ini kemungkinannya. Kemudian, kira-kira menang siapa kalau Loki lawan Kaido ya? Kayaknya sih Loki ini juga super kuat. Apa udah sebanding dengan Kaido atau di atasnya Kaido si Loki ini? Dia juga membunuh Harald, si giant kuno terkuat setara Rock seorang diri yang bahkan Shanks dan Gaban tak mampu pada waktu itu.
Loki masih awal memakan DF itu tentunya akan bakal lebih kuat kan? Gimana pendapat kalian, apakah Loki udah di atas Kaido atau masih di bawah? Soal ini kita aja bisa lihat ukurannya ya. Ini loh Kaido tuh sekecil ini kalau dibandingin dengan wujud Loki. Gak tahu sih ya kalau yang waktu Kaido pakai teknik awak kening apinya itu, nggak tahu ya apakah itu jadi lebih besar atau sama atau bagaimana. Tapi harusnya sih Kaido kalah ya. Hitam dan besar itu siluet pakaian Luffy emang gitu kah? Nah, untuk pakaian Luffy juga ini jadi ribut juga ya waktu itu di Twitter. Ada yang bilang kalau ini Oda blunder ataupun semacamnya, karena ini kan bajunya Luffy sama kayak yang di Wano ya. Sementara waktu pertama kali kita lihat Luffy jadi nikah di Elbaf, setidaknya seperti ini wujudnya. Entahlah ya kalau soal itu, karena ini kan Luffy ada di mode gigannya. Dan untuk Loki, ini nggak tahu lah ya, ini masih siluet apa kagak, karena ingat janggutnya Loki ini warna hitam, di sini masih digambar. Harusnya kan warna ungu ya. Apakah ini warna ungu sebenarnya? Ungu yang pekat